Membutuhkan Tuhan, amin. Kita selalu membutuhkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Gembala, Bapak Gembala untuk doa pembukaan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kita bersatu hati untuk mulai kebaktian minggu raya kita. Puji syukur Tuhan Yesus Allah Bapa kami di surga, Engkau memberikan kami kesempatan, Engkau memberikan kami Roh Kudus untuk kami memuji Tuhan, untuk kami menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan hidup kami. Kiranya apa yang kami lakukan pada pagi hari ini Engkau berkenan ya Tuhan Yesus. Ampunilah segala kesalahan kami, kuduskanlah kami, sucikanlah kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami layak menyebut Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, kami serahkan kebaktian ini dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita serahkan hati kita, kita puji, kita sembah Dia. Tuhan, kita senang saat kita memuji menyembah Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita. Mari kita datang dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tak berarti apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apapun. Makasih Tuhan. Oh Yesus, Kau baik, sangat baik, teramat baik. Syukur, terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan. Baik Bapa, kasih Yesus. Kasih Tuhan. Haleluya. Katakanlah segenap hati Yesus, Kau baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Kami telah mengenal kasih karunia-Mu. Ku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya bagi kami Tuhan. Rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Sekali Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu Tuhan, Yesus, itu sudah dalam hidup kami Bapa. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya kami kaya Tuhan. Kayakan kasih-Mu Yesus. Aku jadi kaya. Katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, haleluya. Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Mari Bapak Ibu
baik seperti Allahku. Tidak ada hanya Yesus. Dia kuat dan penuh kuasa. Kasih Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah. Dia kuat, Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Allah. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia kuatkan jiwa yang jaga dan hilangkan dengan sukacita. Semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Allah. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia kuatkan jiwa yang jaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Dia. Dia kuatkan jiwa yang jaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan kita. Tidak ada yang besar seperti Allah kita. Amin. Yang miliki kuasa besar, yang besar.
semua besar. Persoalan kita kecil. Amin. Silakan duduk. Kita mendengarkan cerita. Saya persilakan kepada Pak Budi untuk cerita. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawakan satu cerita yang berjudul Garis Tangan. Jadi ada seseorang yang bernama Paul Liao, dia seorang Taiwan. Dia termasuk dalam 10 orang terkaya di negaranya. Seperti biasanya kalau orang yang sudah kaya dan sukses biasanya jadi pusat perhatian dan banyak sekali orang yang ingin belajar daripadanya. Dan di salah satu fakultas di salah satu universitas mengadakan suatu seminar yang dia mengundang beberapa narasumber yang dianggap telah sukses berhasil dalam kehidupannya. Salah satunya yaitu Bapak Paul Liao ini yang diundanglah beliau di dalam acara tersebut. Setelah dia banyak sekali menyampaikan paparannya, kisah hidupnya, adalah waktu untuk sesi tanya jawab peserta seminar atau mahasiswa ini. Ada satu mahasiswa yang bertanya kepada Bapak Paul Liao ini. Dia bertanya, sekian banyak yang Bapak jelaskan itu apa yang menjadi kunci kesuksesan dari Bapak. Diundanglah mahasiswa itu untuk maju ke depan dan dijelaskan oleh Bapak Paul Liao. Coba ulurkan tanganmu dan tengadahkan ke atas. Dan Bapak Liao melihat tangan dari mahasiswa tersebut dan dia menyampaikan bahwa di tangan setiap kita itu terdapat garis-garis. Ya. Dia menyampaikan ada 3 garis utama di telapak tangan manusia. Yang pertama garis kehidupan, kedua garis rezeki, dan garis jodoh. Mahasiswa ini berpikir biasanya kan orang kalau yang sudah sukses itu kan alasannya pasti rasional, gitu. Alasannya yang cuma dari Bapak ini menyampaikan bahwa seperti itu. Gitu. Terus Bapak Paul Liao ini menyuruh mahasiswa tersebut untuk coba sekarang genggamkan tanganmu. Mahasiswa itu mulai menggenggam. Dan dia bertanya, sekarang di manakah letak garis kehidupanmu, garis rezekimu, garis jodohmu? Mahasiswa menjawab, garis-garis saya berada di dalam genggaman saya. Nah, begitulah bahwa takdir kita, kehidupan kita itu bergantung kepada seberapa kita berjuang, seberapa kita berusaha, karena itu ada dalam genggaman kita. Merasa tidak puas lagi, mahasiswa itu berpikir dan bertanya, banyak di luar sana juga sudah berjuang keras, sudah berusaha maksimal, sudah berusaha yang terbaik, tapi kehidupannya masih biasa-biasa saja. Mungkin Bapak sebagai orang yang beruntung, tadi disampaikan bahwa kehidupannya ternyata tidak mudah, dari nol juga dia berusaha seperti ini. Tapi Bapak bisa berada di titik ini, bisa sukses seperti ini. Sang Bapak ini menyuruh mahasiswa itu untuk kembali melihat genggaman dari telapak tangan. Coba sekarang kamu perhatikan lagi garis-garis yang ada di telapak tangan. Apakah kamu bisa menutup atau apakah kamu bisa menggenggam seluruh garis-garis tangan itu? Bila kita perhatikan, kita lihat bahwa garis-garis tangan kita seberapa kuat pun kita berusaha menutupinya, pasti ada yang terlihat, pasti ada yang tidak tertutup, tidak bisa kita jangkau dengan genggaman kita. Nah, demikianlah kehidupan tadi, garis kehidupan, garis rezeki, garis jodoh. Ya, mungkin kita sudah berusaha yang terbaik, berusaha maksimal untuk menggapainya, karena itu adalah satu cara. Tapi ada beberapa yang memang garis-garis itu tidak bisa kita jangkau, dan itu adalah kuasa dari Tuhan. Kita perlu mujizat.
ketika kita sudah berusaha yang terbaik tapi kita kehidupannya masih biasa saja, ya kita harus bergantung pada Tuhan, kita harus percaya pada Tuhan. Karena walaupun hanya sedikit, tapi bila Tuhan ya berkehendak, itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi demikian yang disampaikan Bapak Paulio ini yang sungguh sangat memotivasi ya. Jadi ketika kita di hadapan di dunia ini, kita memang perlu berjuang, karena garis-garis kehidupan itu memang ada di telapak tangan kita. Tapi ketika kita berjuang, sudah berusaha tapi tidak berhasil, kita tidak bisa melihat diri kita apakah kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ada banyak di luar jangkauan kita. Ayat yang saya pakai untuk cerita saya pagi hari ini, saya ambil dari dalam Amsal 1 ayat 2. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan yang ketiga, Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amin. Amin. Terima kasih buat Bapak Budi mengingatkan kita dalam setiap kehidupan kita libatkan Tuhan. Utamakan Tuhan, kita akan melihat bagaimana cara-cara Tuhan menolong kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dengan firman Tuhan ini kita mengerti keputusan yang harus kita ambil bersama dengan Tuhan. Dan mengerti jalan-jalan kita lurus atau tidak. Dengan pujian kebaikan Tuhan. Saya merasakan kebaikan Tuhan itu. Jadi saya sangat senang dengan pujian kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup kami di tangan-Mu. Kuciptakan rahmat-Mu yang bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku ciptakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sayang. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita bebas kita bangkit berdiri pada pujian kita. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun, sejak pagi ku terbang sampai kita terbaring, sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia.
Tuhan, terima kasih atas kesetiaan-Mu yang jelas dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur atas semua anugerah yang Kau berikan kepada kami, baik itu keselamatan, baik itu kekuatan, kasih, pengharapan, yang membuat kami sangat bersemangat dalam kehidupan ini, membuat hidup kami berarti Tuhan, dan kami berani menghadapi semua masalah dalam kehidupan kami dengan penuh antusias. Terima kasih Tuhan. Kembali kami bersyukur karena pagi hari ini kembali Kau berikan kami kesempatan untuk kami memperbaiki diri, untuk membuat diri kami lebih layak di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pada hari ini Tuhan. Berkati juga semua yang tertunduk pada saat ini Tuhan. Engkau tahu masalah kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu persis apa yang sedang kami alami Tuhan. Teman kami yang sedang sakit, yang sedang dirawat Tuhan di rumah sakit, tangan-Mu akan menyembuhkan mereka semua. Dan kami Tuhan yang lemah iman yang Engkau kuatkan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, sebentar lagi kami ingin belajar sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kami yakin itu semua sangat bermakna buat kami. Berikanlah kami ketulusan Tuhan, ketulusan hati mendengar semua firman yang akan hamba bawakan Tuhan. Izinkanlah Tuhan, biar hamba-Mu membawakan firman yang Kau berikan pada kami semua Tuhan, dan biarlah semua yang terucap sesuai dengan keinginan-Mu itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus pimpinlah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Good morning semuanya. Ya, oke. Hari boleh mendung, semangat tar. Oke. Terima kasih, di pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk bawa satu tema. Tema ini sederhana tapi sangat fundamental buat kehidupan kita sebagai anak Tuhan, yang diberi judul Faith and Financial Breakthrough, iman dan terobosan keuangan. Ya, tujuan kita membahas tema ini Bapak Ibu untuk mengingatkan kita untuk memiliki kehidupan finansial yang sehat. Ya, saya ulangi, finansial yang sehat. Sehat di sini berarti kita mendapatkannya, mengolahkannya, memanfaatkannya sesuai yang diinginkan Tuhan, ya, yang dianjurkan Tuhan. Itulah yang disebut sehat. Ya. Nah, mari kita baca nats kita untuk pagi hari ini, diambil dari 1 Timotius 6, ya, ayat 2b sampai ke 10. Ya, yang tidak bawa laptop boleh lihat di depan. Ya. Kita akan baca bersama. Ya. Saya ayat yang pertama, Bapak yang selanjutnya. Ini dengan periskop mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ya. Mari kita baca. Yang seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut kata saya, dari perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak ia adalah seorang yang berlegak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersifat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bersama-sama. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka.
Bapak Ibu, firman Tuhan ini ditulis oleh Paulus untuk murid andalannya, ya, Timotius. Ya. Menurut Paulus, Timotius ini ada satu muridnya yang paling setia. Ya. Surat ini sangat panjang lebar. Salah satunya yang kita bahas ini, ya, yang kita bahas ini. Nah, Paulus ini memberi satu arahan kepada Timotius untuk melawan pada saat itu ajaran-ajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan ibadah umat Kristen dan tidak sesuai dengan pengajaran Kristus. Itu udah begitu lebar, di mana-mana ada. Ya. Itu tujuannya. Nah, Bapak Ibu, nah sekarang kita lihat, ya. Kalau kita bicara tentang uang itu ada dua alternatif sih. Ada dua. Ya, satu yang sangat semangat biasanya kalau mau uang. Wah, ini gue suka ini gue suka, good idea. Ada juga yang stres, itu ya uang. Iya, ini tentang uang ya. Oke, nah coba ke slide tentang realities. Ini saya menyusun realita yang ada di kehidupan kita. Ya mudah-mudahan terbaca dari sampai belakang ya. Ini yang pertama itu realitanya ini. Money is the most interesting things in the world. Setuju nggak? Jujur ngomongnya. Manusiawi ya, yang itu tentang di dunia ini, kita bicara tentang dunia ini. Worldly life. Setuju? Ya. Yang kedua, we can live well without money. Kita tidak bisa hidup dengan baik tanpa uang. Setuju? Ada yang nggak setuju angkat tangan ya? Nah, nanti kita bisa debat sambil ngopi. Terus yang ketiga, poin ketiga, money is used as a standard or measurement. Ya. Ini uang itu dipakai sebagai standar, diukur. Ya. Ya. Persis seperti yang diceritakan oleh Pak Mas Budi tadi. Ya. Orang kaya undang langsung jadi pembicara. Ya, jelas kita. Kalau orang-orang kaya itu seolah ini sangat menyesatkan ya. A very bad dangerous measurement. Ini sangat jelek ya. Kenapa? Nah, orang manusia kalau orang kaya ini itu menentukan level seseorang. Levelnya ya. Diukur kekayaannya. Orang kaya itu pasti bermartabat di mata mereka ya. Wajib dihormati, layak diidolakan, jadi panutan, jadi pemimpin. Oh my God. Tidak semua orang kaya itu punya leadership yang bagus, ya, yang baik. Tidak. Jadi bagi Tuhan ini satu satu peringatan yang selalu diberikan kepada umat-umatnya. Hati-hati ya. Terus yang poin keempat, money is a powerful king in this world. Ya, uang itu adalah raja yang sangat berkuasa di dunia ini. Lah, luar biasa. Kenapa? Mereka di message sini udah ada namanya money talks. Sering dengar dong, money talks. Segala sesuatu itu bisa dibeli. Everything. Ya. Sekarang lagi ramai itu. Ya, jangan-jangan MK di bla 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 bla. Ya, semua. Ya. Luar biasa. Ini money ya. Itu kenyataan keempat. Kelima. Ini yang paling serem. Money is a silent destroyer. Uang itu penghancur yang sangat diam-diam, tek hancur gitu. Dari uang, ya, dari uang. Nah, setelah setuju dengan realita ini, saya akan memberikan lebih lanjutnya beberapa reminders, ya. Nah, ini ya sebelum kita terjebak dari itu wajib kita membaca ini reminders ini. Ayah, reminders ke slide berikutnya. Ya. Nah, ini pengingat ya. Ada dua. Harta atau kekayaan seseorang itu belum tentu itu berkat dari Tuhan. Setuju? Setuju. Banyak orang kaya raya tapi merampok, korupsi, ya, menipu, membunuh. Apakah itu diberkati Tuhan? Of course not. Ada yang pesugihan. Hah? Apakah itu diberkati Tuhan? No. Ya. Oke. Itu kenyataan. Ya, di mendes pertama. Kedua, orang kaya sangat sulit masuk surga. Oh my God. Ini ada yang pro dan kontra.
ya kan? Sebelumnya, ayo kita masuk ke ayat firman Tuhan. Ke Matius, kita baca Matius coba. Matius 19 ayat 23 sampai 26. Ya, kita harus baca bareng, ini penting. Ya, ini penting, inti dari bahasa kita. Matius 19 ayatnya yang ke 23 sampai 24. Ya. Ini kata Yesus langsung ya. Ini kepada murid-muridnya. Sudah ketemu Bapak Ibu? Oke, kita baca bersama. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Berikutnya, ayat 24. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Berikutnya, ke 25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang diselamatkan? Muridnya mulai apa? Kayak gitu ya. Nah, tapi apa kata Yesus? Kita baca ayat ke-26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya, mungkin. Ya. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kita, ya kan, dengan dimensi tadi. Bukan berarti saya enggak ya tadi tentang pro dan kontra ini, ya kan? Nah, ingatan reminder tadi yang diberikan Tuhan Yesus itu bukan bermakna, bukan berarti Tuhan Yesus itu melarang kita jadi kaya. No, ya. Dan Tuhan Yesus bukan berarti Tuhan Yesus pasti membenci orang kaya. Kalau kita kaya dibenci Tuhan, enggak, bukan begitu maksudnya. Banyak orang kaya, ya, orang kaya yang justru anak kesayangan Tuhan, karena dia menggunakan kekayaannya dengan proporsional, dengan seperti yang anjurkan. Nah, coba Bapak Ibu, pernah suatu saat Bapak Ibu tuh pengen sekali bantu seorang, tapi tidak punya duit? Pernah? Apa rasanya? Waduh, melosok banget itu. Benar-benar sedih ya. Itu kenyataannya ya. Itu jadi saya tanya sekarang, mau jadi kaya? Mau? Oke. Bapak Ibu, banyak sekali orang di dunia ini menjual harga dirinya yang menjadi maling, penipu, koruptor, bahkan penipu untuk menjadi kaya. Ini kenyataan. Berapa hari yang lalu saya membaca di internet atau itu saya lupa. Ada seorang anak kelas 6 SD, dia membunuh neneknya yang memelihara dia dari kecil. Kelas 6 SD ini, karena neneknya menolak mengganti HP yang dia minta. Menyedihkan sekali. Seorang nenek dihargai seharga HP, padahal neneknya mau memelihara dia dari kecil. Itu kenyataan. Dunia ini sangat-sangat kejam, ya, sangat kejam. Jadi kita harus mengerti kenapa Tuhan Yesus sangat keras untuk mengajar murid-muridnya, hati-hatilah jadi orang kaya. Orang kaya itu jadi sorotan, jadi inceran. Ya, tak usah dia mengincar cewek-cewek siapapun apapun, orang lain datang ke dia. Ya, dia boleh menolak secara langsung, istrinya belum tentu. Istrinya boleh menolak, belum tentu anaknya bisa menolak. Ya, anaknya bisa menolak, belum tentu lewat adiknya, lewat sepupunya, segala macam. Itu kenyataan. Ya. Jadi kalau mau ngomong agak sedikit ngelesnya, berbahagialah kita yang masih miskin. Apaan miskin dan di hadapan Tuhan, ya, miskin dari Tuhan. Oke, yang satu yang ingin saya angkat di sini, yang penting sekali, apapun Bapak Ibu yang kita dambakan, kalau melampaui kita mendambakan Tuhan, itu bentuknya udah berhala, Bapak Ibu. Apa
apapun keinginan kita, kerinduan kita, kalau melebihi keinginan kita untuk dekat dengan Tuhan, ya, untuk menjadi anak Tuhan yang baik, itu udah berhala dan sangat menyakitkan hati Tuhan. Sangat menyakitkan hati Tuhan. Coba bayangin, Tuhan yang menciptakan kita, yang memberi kita hidup, yang memberi semua yang kita butuhkan, tapi kita menyembah berhala. Oh my God. Tahu sama mau jauh-jauh lah, punya anjing sayangan dari kecil, ya, anjing gembel kita angkat, kita kita rawat jadi baik, itu kita kasih makan apapun kita bagi, dia cuek, justru dia mendapatkan tetangganya sebelah yang tidak pernah memberinya makan. Coba kira-kira anjing itu diapain? Ya. Telepon lagi, pantau, kamu perlu makan, perlu anjing nggak? Ambil tuh anjing. Kalau teman saya dulu udah meninggal sih, teman saya, tiap hari kerjanya motong anjing. Jadi kalau anjing nakal itu ke dia semua. Ya, itu teman saya udah meninggal. Ya. Maka itu namanya A ujungnya. A itu singkatan anjing. Oh my God, ya. Berhala, ya. Hati-hati. Jangan jadi anak Tuhan yang menyakiti hati Tuhan. Jangan, ya. Oke. Dan sebaliknya, apa tanggapan setan? Setan itu tahu persis apa kelemahan kita. Kata setan, inilah cara yang paling efisien untuk menjebak manusia ke lubang dosa. Wah, money, ya, luar biasa ya. Kita hati-hati, kita jangan sampai jauh dari Tuhan gara-gara uang, ya. Ini, Bapak Ibu pernah nggak dengar cerita di North Pole? Apakah orang Eskimo atau bukan? Ya, North Pole ya. Orang di sana itu serigala itu banyak sekali. Serigala itu sampai mengancam piaraan mereka segala macam. Mereka itu punya cara untuk menangkap serigala. Gimana caranya? Mereka membentuk satu pedang kecil yang tajamnya luar biasa, yang dua sisi, dua mata istilahnya. Dan dikasih gagangnya dicari tempat-tempat yang banyak serigalanya, ditancap kuat gagangnya, dan keris tajamnya itu dilumuri darah, ya. Darah binatang yang biasa jadi mangsanya, dilumuri, luar biasa. Nah, serigala itu punya penciuman di atas 10 kali kita rata-rata. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 7. Saya baca lagi, ada lagi yang lebih dari situ. Nggak tahu yang mana, ya, zoologis yang tepat mana saya nggak tahu. Nah, tapi saya mendengar itu. Taruhlah kita paling minimal lah 7 kali dari kemampuan daya cium kita. 7 kali kita udah luar biasa. Ada yang sampai 17 kali mengatakan. Serigala mencium, ya ini mangsa buahnya. Langsung dia menuju ke arah pedang itu. Dan apa yang dilakukan? Dia tidak kuat untuk menahan penciuman itu. Dia langsung tergoda. Dijilatlah itu pedang. Dijilat dan dijilat. Apa yang terjadi? Lidah pecah, mulut pecah. Kalau pecah keluar darah. Darahnya lebih parah lagi banyak, lebih semangat lagi dijilat. Akhirnya apa? Kehabisan banyak darah dan kolaps, jatuh. Nah, disitulah dia ditangkap atau mati sendiri. Uang menjebak kita persis seperti itu. Setan tahu banget. Ya. Bersyukurlah kita masih bisa memanage uang kita dengan baik, ya. Nah, manusia itu di mata Tuhan itu tahu manusia ini punya satu kelemahan. Mereka sudah sadari kita setan. Apa itu? Greedy, rakus, ya. Rakus ikan uang, ya. Nah, kehidupan di dunia fanatik tidak semulus yang seperti kita bayangkan. Kadang-kadang kita mengukur kehidupan kita dari kemampuan kita. Oh, hidup saya oke kok, tidak ada masalah. Mau beli apa ada, perlu apa cukup, ada nggak ada masalah. Tidak sesederhana itu. Tidak. Itu dari satu sisi aja, dari keuangan aja. Nah, oke. Untuk jadi gimana dong supaya kita waspada, jangan terjebak seperti serigala tadi. Ada
sikap dasar yang harus kita miliki. Yang pertama, kita ke slide berikutnya, slide 6 ya, mengutamakan ibadah. Ya, ibadah. Nah, seperti yang tertulis di 1 Timotius 6 ayat 6 dan 7 ya. Nah, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. 1 Timotius 6 ayat ke-6 sampai 7. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Apa artinya? Ya. Kalau kita beribadah karena kita merasa syukur yang luar biasa pada Tuhan, itu Tuhan sangat berkenan. Ini anak yang tahu diri, ya, yang tahu balas budi, yang gimana sih? A good son for me, a good daughter for me. Itu udah secara untuk. Tapi apa yang terjadi di luar sana? Banyak sekali orang datang gereja untuk apa? Siapa tahu hari ini gereja, besok saya ini. Doanya selalu untuk keuntungan dia. Tak usah itu, tak perlu. Tuhan yang atur. Yang penting kita berikan hati. Ya. Tak usah kita minta bla bla bla. Tuhan tahu persis kok apa yang kita mau. Apa yang kita bukan malah. Tuhan tahu persis kita apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan. Tapi jaminan Tuhan bukan apa yang kita mau. Dia akan memenuhi apa yang kita butuh. Kenapa begitu? Karena Tuhan lebih tahu mana yang lebih baik. Ya. Yang dibutuhkan oleh Pak Andre, ya kan? Itu lebih penting daripada apa yang diinginkan oleh Pak Andre. Tuhan tahu persis kok. Yang dibutuhkan itu yang diberi. Ya. Nah, terus ayat ke-7, sebab kita tidak membawa suatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Ya. Makanya itu kita bersyukur sering kita pergi ke rumah duka. Kita lihat. Kalau saya begitu, asal ke rumah duka tuh saya lihat, aduh, cuma segini petinya. Ya, itu yang kita bawa. Ya. Persis seperti kita lahir dulu. Kecengnya apa yang kita bawa? Gak apa-apa. Kesempatan kok. Nah, kesempatan kalau kita sia-siakan, habis semuanya, tidak ada apa-apa. Ya, amin. Gunakan kesempatan itu. Gunakan kesempatan itu. Terus, ya, yang kedua, ya, tadi mengutamakan ibadah ya. Ibadah itu sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus tentunya. Mencukupkan diri dengan berkat Tuhan. Berat di rumah ya. Ya, syukurilah Bapak Ibu apa yang kita miliki ya. Be thankful for everything we have ya. Just enjoy it. Okay? Nikmati aja. Ya, nikmati aja. Ya. Tapi apa yang terjadi? Pulang kerja begitu buka tempe goreng, tahu goreng lagi, ngomel langsung. Padahal ada ayam panggang yang belum dikeluarin. Tapi karena udah terlanjur ngomel, bad mood udah terjadi, jadi istrinya kesal. Ya udah, makan aja. Disimpannya itu apa? Ayam panggang tadi udah jadi keluar. Coba kalau dia bersikap baik. Oh, ada tahu goreng. Oke, nggak apa-apa mah. Kita nikmatin aja. Istri langsung ngomong apa coba? Masih ada loh Pak. Sebentar lagi tunggu ya. Ayam panggang keluar. Amin. Itu sikap yang harus kita terapkan. Ya. Ngomel dulu, anak-anak muda terutama. Hati-hati. Apa yang ada di tangan nikmatin. Ya. Dengan menikmati apa yang adanya, itu adalah satu sikap yang udah sangat berkenan di mata Tuhan. Ini anak yang baik, akan saya berkati dia. Ya. Itu. Ya. Jangan meminta banyak, tapi tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Tak usah ngomong Tuhan lah, orang tua barusan tadi, saya mau pengen beli sepeda baru per anak saya. Ya. Tapi tiba-tiba bertingkah dia, bikin dia marah segala macam. Saya tanya sekarang, apakah bapaknya terus langsung pergi ke toko sepeda? Yang jelas diundur. Sama dengan Tuhan. Ya. Sama dengan Tuhan. Ya. Oke. Nah, mencukupkan diri dengan apa yang ya dengan berkat Tuhan ya.
Nah, saya akan bacakan 1 Timotius 6 ayat ke-8 buat Bapak Ibu. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Makanan dan pakaian, cukuplah. Artinya tidak sesederhana itu Bapak Ibu. Bukan cuma makanan, makan, pakaian, kumis. Bukan. Maksudnya makanan sini adalah kebutuhan primer. Ya, pakaian itu kebutuhan sekunder. Kalau soal tersier, oke lah itu bonus. Ya, Tuhan yang kasih itu bonus. Ya. Nah, jangan kita mengartikan satu firman Tuhan begitu sederhana. Oh, cuma emang hidup ini cuma makan dan pakaian aja. Tak perlu pendidikan, tak perlu ini, tak perlu ini, bla bla bla. Bukan, tidak sesempit itu. Ya. Yang maksud Tuhan itu adalah kebutuhan primer dan sekunder. Ya. Tersier nanti itu bonus. Nah, tapi kalau orang ngapus gimana? Tersier itu terus diubah-ubah. Udah cukup? Apa dia berhenti? Ya. Nah, saya pernah membaca satu orang yang disebut terkaya lah di dunia dulu. Waktu itu zaman Bill Gates pernah nomor 1 ya. Nah, terus ada yang menginterview dia. Itu tahun berapa sekarang Bill Gates nggak tahu nomor berapa, jauh bawah. Dia mengatakan begini, bukan uang lagi bagi saya, tapi recognition. Apa itu recognition? Pengakuan orang bahwa saya ini nomor 1 loh. Nomor 1. Ya. Hati-hati dengan itu namanya kesombongan ya. Tidak boleh. Nah, terus yang ketiga, waspadai jerat cinta uang. Yang tadi, yang melampaui sesuatu yang kita inginkan, ya. Kalau kita menginginkan uang melebihi kita menginginkan dekat dengan Tuhan, kita udah masuk jeratan uang. Uang tuh udah jadi Tuhan kita. Posisi Tuhan udah tergeser dari posisi Tuhan di mata kita, di hati kita. Itu udah sangat berbahaya. Dan ini adalah akar dari segala kejahatan. Akar segala kejahatan ya. Nah, kalau orang yang udah begini sampai titik ini, dia akan melakukan apapun untuk uang. Itu bahayanya. Apapun. Apakah itu saudara kandung, orang tua, segala macam. Dimbak. Karena bagi mereka itulah yang penting, uang ya. Saya akan baca lagi 1 Timotius 6 ayat yang 9 dan 10 untuk Bapak Ibu. Ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ya. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dan ayat ke-10 begini bunyinya, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Endingnya begitu. Nah, wow, kalau kita bicara begitu serem juga ya, wah. Nah, solusinya gimana dong? Kita sampai ke solusi ya. Nah, ini some financial breakthrough ya. Ini solusinya, kita ke solution ya. Coba ke slide berikutnya, solution. Nah, ini pernah dengar ini? Zaman dulu begitu Pak Robert ini orang Jepang yang luar biasa satu ini, saya langsung menyebut beberapa buku dia ya, yang mengajar tentang passive income ya. Nah, saya ingat ini buku-bukunya, masih banyak buku-buku yang lain ya. Dia ini sangat terkenal sampai sekarang karena ilmunya ya. Ini ahli passive income ya, ya. Ini contohnya itu kita bisa baca, increase your financial IQ, the cash flow quadrant, rich dad poor dad, second chance, faith, who took my money, guide to investing, the business school, before you quit your job, when ya, dan why itu maksudnya. Why the rich, bukan itu salah terkait. Why the rich are getting richer ya. Nah, itu passive income.
Nah, ini salah satu solusi. Ya, kita bicara ke uang. Kenapa kita kaitkan dengan uang? Dari Paulus pun udah menyadari pentingnya itu. Nah, yang pertama solusi yang kita harus hadapi, harus kita punya adalah have a good job, mempunyai pekerjaan yang bagus. Saya ingat sebelum saya kerja pun saya udah sampai ke sini pikir. Saya harus mempunyai pekerjaan yang baik. Baik dalam arti apa? Ya, baik dalam arti tidak gampang terjerumus ke dosa. Kalau suatu pekerjaan yang udah ilegal, jangan coba-coba. Ujungnya kita akan terseret. Ibaratnya kita nyemplung ke satu kolam yang penuh dengan darah. Kita tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup. Jadi have a good job. Pekerjaan yang baik itu bukan, di sini maksudnya bukan bergaji selangit, yang tempat paling basah, gampang dapat bonus, gampang dapat objekan dan macam-macam, bukan, ya. Maksud kita yang baik itu adalah di sini pekerjaan yang tidak menjebak kita ke dalam dosa. Itu, ya. Nah, itu solusi pertama. Ya. Kita harus ingat ya. Di lahan yang tepat itu Bapak Ibu, di lahan yang tepat. Ya, pohon itu akan bertumbuh subur dan berbuah baik. Kalau kita mempunyai satu pekerjaan yang tidak baik, ya, itu berarti kita sebagai tanamannya tidak tumbuh di lahan yang tepat dan akan berbahaya buat kita, ya. Nah, yang kedua, have a passive income. Passive income, suka tidak suka kita harus punya. Berat, iya. Yang belum mulai, saya mau mulai lagi sekarang, baru mulai lagi. Dulu bosan, udah mulai lagi, pengen mulai lagi. Kenapa? Karena memang trennya ke sana, ya. Nah, passive income itu apa? Ya, pendapatan tetap jalan terus, walaupun kita tidur, walaupun kita tidak lagi santai, lagi jalan-jalan di Bandung, income terus datang, ya enggak? Ya, lagi santai-santai di rumah, ya, tetap jalan. Coba kalau kita kerja biasa, liburan, di diskon, ya, di diskon, ya. Jadi passive income itu, nah, apa namanya? Ini saya akan membacakan satu ucapan dari seorang filsuf dan politikus di kerajaan Inggris. Ini tua, ini udah tua banget. Ini di abad 19 ya. Nah, abad 17. Dia meninggalnya tahun 1626. Mungkin kata-katanya Bapak Ibu sering dengerin. Uang adalah hamba yang baik, tetapi tuan yang buruk. Dia ini yang bikin, ya. Dia seorang filsuf dan politikus di kerajaan Inggris tahun 19 penurunan nilai uang, ya, tidak kena. Nah, itu logam emas, kalau orang kaya sih belian, ya. Nah, kita lewat reksadana boleh, reksadana kita dapat beli apa itu obligasi atau saham, ya, gampang, ya, bisa, ya. Jangan cuma jajan dulu, ya kan? Yang ngomong juga, ya. Nah, hanya punya properti sewa dong. Yang punya properti jangan biarkan buruk, sewain propertinya, ya kan? Itu kan jadi passive income juga, ya kan? Ada teman saya, dia punya 2 rumah kosong. Nah, dekat saya itu ada 1 punya. Kenapa nggak dikontrakin aja? Pusing doang ngurusinnya, biarlah rugi-rugi aja deh. Nah, dia boleh ngomong gitu karena duitnya banyak. Kalau bagi kita Pak Bosan, itu kesempatan kita kontrakin. Syukur dia ngambil 2 tahun lumayan, ya kan? Kalau dia nggak perlu, ya, pusing gua katanya. Asal pergi kontrakan habis, katanya air berapa bulan nggak dibayar, bla 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 bla, ya. Bocor sono, bocor sini, bongkar sono, bongkar sini, ya udah gitu loh. Ujung-ujungnya uang juga. Ya. Oke, nah itu passive income, ya. Banyak cara. Yang mau jadi apa namanya, kita caranya misalnya mau jadi TikToker juga oke lah, ya. YouTuber juga silakan, ya.
Kalau kita punya potensi itu, why not gitu. Itu pun termasuk ya, termasuk. Nah, yang khusus mau online course juga ada. Saya pernah membaca seorang ahli matematika, Pantok ini boleh tiruin, orang Thailand kalau nggak salah. Dia udah jadi miliarder sekitar 7-8 tahun yang lalu. Ya. Dia online course, ya. Ahli matematika. Ya. Saya lupa namanya. Ya. Nah, atau mau bergabung dengan Atomi silakan. Lagi heboh ya, Atomi. Dan macam-macam. Ya. Macam-macam. Nah, ini inti yang ingin saya bawa. Salah satunya, don't be consumptive. Iya, don't be consumptive. Indonesia ini terkenal luar biasa. Terkenal salah satu negara yang masyarakatnya paling konsumtif. Saya memberi contoh ini. Kenapa saya pilih Swiss? Ceritanya begini asalnya. Sepupu saya, adik saya, dari dulu dia ngotot, ada waktu anaknya masih kecil ngotot mau pindah ke Swiss. Ya. Sampai 6 kali dia pergi sono. Nggak tahu belakangan dia pernah pergi nggak. Ya. Dia bilang saya lihat sapi, kerbau di sono, apapun binatang udah senang hati. Swiss ini ternyata. Jadi saya penasaran, saya pelajari tentang Swiss. Ternyata Swissnya sampai sekarang negara yang paling sempurna, perfect. Dia tidak bentuk fisik, banyak pegunungan, bukit, semua mereka menghargai setiap binatang sekecil apapun. Temperatur masih terurus dengan baik, luar biasa. Kemakmurannya luar biasa, dilihat sini. Ini bukan gua yang ngomong loh, ini bukan saya yang ngomong. Ini data resmi beberapa tahun lalu, ya, data resmi. Ya. Ini internasional, ya, diakui dunia badan ini. Saya lupa badannya, agak panjang sekali. Nah, ini tentang Swiss dan Indonesia. Ini Bapak Ibu. Kalau ngaku ya gua termasuk. Di Swiss itu pendapatan rata-rata ya, yang katakan saya lebih di situ, bukan, ini rata-rata. Kalau kita penduduk 200-an juta orang ini di rata-ratain. Nah, 92 juta waktu itu per bulan, kira-kira hampir 3 tahun lah datanya. Ya, sekarang mudah-mudahan lebih lah. Indonesia mungkin udah 10 juta minimal. Ya, amin. Ya. Tuh, Swiss dulu ya. Pendapatan 92 juta per bulan. Gaya hidupnya 36,5 juta per bulan. Indonesia pendapatan rata-rata 5,1 juta per bulan. Gaya hidupnya 7 juta per bulan. Nah, saya berikan lagi dengan gaya yang lebih sederhana, bahasa sama income itu sama output plus saving. Di sana tuh selalu ada saving, pendapatan, pengeluaran, ada tabungan tiap bulan. Tabungan. Kita income, output plus debt, piutang. Nutup. Tahan. Ini kenyataan rata-rata. Nah, kalau kita di sini tidak mengalami itu, amin. Tapi kenyataan di luar begitu. Kenapa bisa begitu? Orang Swiss itu suka jalan kaki, di mana-mana jalan kaki. Yang berbau polusi, yang berbau merugikan lingkungan, mereka nggak mau. Ya, super makmur, negaranya super makmur. Ya. Bapak tahu ibu, ini buat ibu-ibu nih, apalagi ibu-ibu yang baru melahirkan segala macam. Di sono itu luar biasa. Saya pernah baca ya. Semua perusahaan kayak toko-toko kalau minggu tutup semua, tidak buka. Di sana mayoritas Kristen ya, Kristen. Nah, tutup. Kalau karyawan misalnya, walaupun swasta, dia harus mengikuti peraturan. Kalau ada yang hamil, melahirkan, cutinya berapa tahun lagi? 14 bulan minimal punya hak cuti. 14 bulan. Kalau kita sini 14 hari. 14 bulan minimal. Karyawan swasta pun begitu, minimal.
Dan lagi ada tambahan ongkos yang diberi oleh negara untuk sang baby. Ya. Kapan Indonesia jadi begitu? Ya, perlu doa ya. Nah, ini ujungnya kemana? Surplus. Kita minus. Ini kenyataannya begitu. Nah, kita ke slide berikutnya. Setelah tahu bahwa kita itu konsumtif, gara-gara konsumtif lah. Ada seorang teman saya, ex-siswa dulu juga. Dia tuh baru married, istrinya baru hamil pertama kali 2 bulan 3 bulan. Dia bilang, Om, saya pengen mau beli mobil. Gajinya masih kecil. Ya, saya bilang kamu punya cash. Ya, enggak Om, kredit aja. Ya, kredit berapa persen? Coba, saya bilang coba hitungin berapa persen pengeluaran kamu semuanya. Kamu tahu, Bapak Ibu, 80% lebih dari gajinya itu untuk penyicilan semua mobil, rumah, segala macam. Saya bilang ini udah bahaya. Di luaran sana 30% itu maksimal udah red, udah merah. Pengeluaran kita rutin, kalau 30% dari income itu udah berbahaya, udah merah. Kalau kita yang penting setiap bulan nyampe gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Anak tadi bulan ke-7 ditarik. Rugi besar. Baru dia datang ngomong, oh benar. Ya udahlah pelajaran buat kamu. Ya. Pelajaran. Ya. Oke. Terus yang solusi yang ini saya suka ini. Yang nomor 4. Nomor 4, have this good motto in your life. Saya mengajak Bapak Ibu untuk punya motto hidup ini, ya. Nah, the motto is I would like to be a rich poor man. Saya ingin menjadi orang miskin dengan banyak uang. Orang miskin tapi uang banyak. Pengen? Orang miskin ini artinya miskin di depan Tuhan. Selalu menggantungkan diri pada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, ya kan? Jadilah itu, ya. Nah, ini terkenal sekali, banyak dipegang oleh anak-anak muda di luar sana. Ini ditulis oleh seorang pelukis revolusioner. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, namanya Pablo Picasso. Kalau lihat lukisan Pablo Picasso, harganya miliaran itu kita bingung, apa sih yang dilukis ini, kita nggak ngerti. Tapi harganya gila-gilaan, sekarang puluhan miliar punya dia. Nah, dia ini menulis ini, I would like to be a rich poor man, ya. Nah, dia ini meninggal pada usia 92 tahun ya, di tahun 1973 udah meninggal. Dulu saya sekali di Tempo itu, saya langganan Time Magazine. Itu ada banyak foto-foto dia, karya dia. Apa maksudnya ini? Orang gila cuma mau beli sekian miliar harga lukisannya. Maka itu disebut dengan pelukis revolusioner ya di zaman itu. Nah, oke. Nah, sekarang kita miskin tapi punya uang cukup. Miskin di depan Tuhan. Artinya apa? Tidak sombong, hidup sederhana, menghargai orang, bersiap untuk membantu yang benar-benar membutuhkan, ya. Nah, itu miskin yang saya maksud, oke? Nah, ayo kita baca Matius ayat 5, Matius 5 ayat ketiga. Ini pelajaran yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya, ya, di bukit ya, waktu berkorban untuk muridnya. Matius 5 ayat 3. Ya, kita bacakan bersama-sama dengan penuh iman. Begini bunyi firman-Nya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Kalau anak, ya, dia selalu menghormati orang tua segala macam, ya, melayani orang tua segala macam, orang tua itu akan memberikan apa pun, nyawa sekalipun akan diberikan. Kita harus yakin itu. Nah, Bapak Ibu, apapun masalah yang kita hadapi di dunia ini, apapun, pegang ini ya, apapun yang sedang kita hadapi, badai sekeras apapun yang kita sedang hadapi, solusi terbaik adalah just keep close to God.
Ini solusi yang tidak bisa terbantahkan, ya. Just keep close to God, ya, to God. Tetaplah dekat dengan Tuhan. Kalau saya belum pernah hitung sih, saya sering dengar orang mengatakan di Alkitab kita ada kata-kata tentang jangan panik. Jumlah kata-katanya 365 kata. Jangan panik. Boleh Pak Musi nanti waktu cari-cari. 365 kata, jangan panik. Artinya apa? Ini bukan kebetulan. Tuhan tuh Maha tahu. Setiap hari, 1 tahun 365 hari ya. Jadi setiap hari Tuhan mengatakan jangan panik, jangan panik, jangan panik, jangan panik. Nah, itu jangan panik. Tuhan ingin kita tetap dekat dengan Dia, ya. Dekat dengan Dia. Dan ayat terakhir, ya. Ayat terakhir, saya mohon para pemusik, WA penyanyi ke depan dulu. Kita baca di Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Mazmur ya. Ayatnya yang kedua. Ya, Mazmur 62 ayat kedua, begini bunyi firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, sekarang sebagai finishingnya kita akan menyanyikan satu lagu, hanya dekat Allah saja. Terima kasih Tuhan. Kami sadar Tuhan, hanya dekat dengan Engkau kami bisa kuat Tuhan untuk menghadapi kehidupan kami. Kami sangat bersyukur dan bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang tanpa batas Tuhan. Kami mengerti betapa pentingnya kami dekat dengan Engkau Tuhan. Terus bimbing kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau tilik kami Tuhan. Engkau peringatkan kami Tuhan dikala kami berbuat salah. Engkau ampuni Tuhan kesalahan kami, dosa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu untuk selalu menjadi anak-Mu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya, biarlah Roh Kudus bimbing kami di keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus bimbingan kami. Haleluya. Haleluya. Yang yakin mengatakan amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan, atas nama jemaat kami ucapkan terima kasih kepada
Bapak Husein yang telah menampilkan firman-Nya di pagi hari ini, mengingatkan kita senantiasa selalu dekat kepada Allah apapun keadaan kita. Jemaat, saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa sama-sama. Kembali kami bersyukur Tuhan atas kemurahan Tuhan yang kami rasakan, kebaikan Tuhan, berkat-berkat dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur, kami sangat bahagia bersama Tuhan. Tuhan mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan berkati setiap usaha dan pekerjaan kami, Bapak. Kami juga berdoa buat persembahan saat pagi hari ini yang diberikan oleh jemaat-Mu, Bapak, dan Tuhan jangan sucikan, Bapak, agar apa yang kami berikan Bapak sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan di jemaat GBI Koraja Baru terutama, Bapak. Terima kasih Bapak, terpuji nama Tuhan, melalui nama Tuhan senantiasa melalui kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Hidupku di dalam tangan-Mu, nafasku yang terbaikku, hidupku di dalam tangan-Mu. Pagiku terbangun sampai ku kebaikan-Mu sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu, pencipta harapan-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terlari, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Saya serahkan pada Bapak Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu untuk mengikuti kebaktian Minggu Raya, dan kiranya damai sejahtera ada pada Bapak Ibu. Rangkaian acara seperti pujiannya yang menyatakan kebesaran Tuhan, bahwa apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita itu semua karena cintanya Tuhan yang terlalu besar bagi hidup kita. Dan cerita yang dibawakan oleh Pak Budi bahwa garis tangan atau apapun itu Tuhan sudah mereka-reka jauh-jauh hari. Sebelum kita diciptakan, Tuhan sudah minta kita dengan kasih-Nya. Dalam rahim, Tuhan sudah menentukan hidup kita. Susah payah tidak menambahkan itu semuanya. Dan firman Tuhan dengan jelas, orang yang mendahulukan Tuhan, yang hidupnya merasa miskin di hadapan Tuhan, sehingga dia akan menemukan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah, perintah-perintah Allah, ketetapan-ketetapan Allah.
Jadi bagi orang yang mendahulukan Tuhan, maka dia akan mempunyai kerajaan Allah, mempunyai surga yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Luar biasa, ya. Kekayaan itu Tuhan yang memberikannya, ya. Harta berlimpah, puji Tuhan, ada pun ada. Maka dari itu, apa Bapak Ibu mempunyai keinginan ingin kaya, bilang, Tuhan saya ingin kaya supaya menjadi berkat bagi orang lain. Niscaya, percayalah, Tuhan akan kaya, memberikan kekayaan. Ya, terima kasih atas tema yang hari ini. Harta benda, kekayaan itu semuanya Tuhan yang atur. Tuhan yang sudah memberikan bagi kita. Baik Bapak Ibu, saya akan berikan beberapa pengumuman. Hari Selasa ada kebaktian lansia di tempat ini. Hari Kamis ada komsel kelompok 1. Hari Sabtu ada komsel kelompok 2, 3, 4, dan 5. Ya, Tuhan memberkati. Dan Tuhan sekarang hari Kartini, ya, di Tuhan, apapun yang terjadi, karena orang Kartini banyak ceritanya, ya dia bisa begitu karena anaknya tinggi, tapi kita yakin percaya. Dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa di firman Tuhan wanita-wanita itu sangat dihargai. Ya. Tuhan pilih wanita-wanita yang luar biasa di dalam Alkitab yang kita bisa lihat. Jadi baik pria dan wanita di hadapan Tuhan sama. Kita tidak boleh menganggap satu lebih tinggi, yang lain lebih rendah. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan kiranya damai sejahtera Bapak Ibu yang Tuhan berikan selalu menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita balik ke rumah kita masing-masing, kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan selalu menyertai hidup kita. Mari kita bagi berdiri. Menaikkan pujian dia, Tuhanku anugerah bermasmur bagimu. Haleluya, syukur. Aku hendak bermasmur bagimu. Aku hendak bernyanyi
harta yang kami miliki. Hati kami bersuka bukan karena apa yang kami punya. Kami bersuka karena Tuhan Yesus ada dan memilih kami. Tuhan Yesus, biarlah sukacita abadi ini ada pada kami, sehingga pekerjaan kami, harta benda kami itu untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu atas berkat-berkat Tuhan yang ada. Kami mempunyai keluarga, kami mempunyai pekerjaan, kami mempunyai pendidikan yang cukup. Kiranya Tuhan itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sehingga hidup kami tidak pernah kekurangan akan kasih Tuhan. Terima kasih atas song leader singer. Terima kasih atas Pak Hussein firman Tuhannya. Dan terima kasih atas Pak Budi berceritanya. Dan para penari tamborin, pemain musik. Kita semua hanya ucapan syukur yang ada. Tuhan, jauhkanlah kami dari mara bahaya, sakit penyakit, ya Tuhan Yesus. Dan jauhkanlah kami juga daripada pencobaan. Adapun sakit penyakit yang ada pada kami, yang kami rasakan pada saat ini, kami yakin percaya bilu-bilu menyembuhkan. Ada sakit hati yang timbul dari seseorang mengecewakan kami, Tuhan, kami mohon Engkau cabut dengan kami melepaskan, memberikan pengampunan terhadap orang tersebut. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Adapun persoalan yang kami hadapi besok, kami yakin percaya Tuhan menyertai dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kita memohon kekuatan, kita memohon damai sejahtera, kita memohon kelimpahan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, berkatilah usaha kami, pekerjaan kami ya Tuhan Yesus, dan pendidikan kami. Ya Bapa yang agung, maha besar kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, pimpinlah langkah kaki kami kemanapun kami pergi, dan arahkanlah ke jalan yang benar menurut kemuliaan saja. Ya Yesus ya Tuhan kami, wujudkanlah segala cita-cita kami, buah pikiran kami ya Tuhan Yesus, menurut kemuliaan saja. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub ada pada kami. Tutur kata kami, tingkah laku kami mencerminkan firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin.
diberkati, selamat hari Minggu.